Terima kasih setiap WL Singer dan pemain musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Saatnya kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul atau tema malam hari ini yaitu ketahanan iman di masa yang sukar. Boleh sama-sama katakan ketahanan iman di masa yang sukar. Sekali lagi, ketahanan iman di masa yang sukar. Amin. Masa yang sukar saat ini tidak bisa kita pandang sebelah mata Bapak Saudara, di mana saat ini memang ada masalah yang sukar dalam setiap kehidupan banyak manusia, ya kan? Khususnya menghadapi pandemi virus corona yang ada saat ini, ya. Di mana kalau kita lihat memang pandemi virus corona ini memasuki dikatakan serangan yang kedua. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di tahun 2020 virus itu memang mulai naik, bulan April mulai naik dan puncaknya adalah sekitar bulan Desember 2020 sampai Januari awal tahun 2021, ya. Dan akhirnya mulai menurun. Nah, dari situ kita mulai berpengharapan, wah ini mau selesai, ya kan? Kita akhirnya banyak yang mulai merenggangkan prokesnya, ya kan? Lalu berharap dan memang mulai selesai. Bahkan di rumah sakit pun, di rumah sakit yang saya bekerja, ruang isolasi sempat kosong Bapak Saudara sekitar bulan Maret, April, ya. Tapi ternyata setelah hari raya tahun ini, ya, bulan Mei dan akhirnya mulai bulan Juni Bapak Saudara, virus ini sepertinya mengamuk gitu, ya. Kenapa? Karena ternyata memuncak lagi. Bahkan puncaknya kalau di grafik itu lebih tinggi dari puncak yang kemarin serangan pertama. Jadi puncaknya itu lebih tinggi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena menyerang lebih cepat gitu, ya. Akhirnya banyak yang kena dan akhirnya banyak yang meninggal gitu, ya. Karena serangannya lebih cepat. Dan bahkan sampai saat ini masih 1 bulan ini masih tinggi-tingginya, ya. Dan ini membuat kita sangat-sangat merasakan sesuatu yang mungkin membuat hati kita ketakutan. Bahkan akhirnya bangsa Indonesia mengambil langkah ini diadakan apa ini namanya PPKM, ya, dalam beberapa minggu ini, ya, yang mana untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, di sini akhirnya banyak yang mulai mengalami masalah di dalam pekerjaannya, mulai lagi pekerjaannya mulai gak jalan, mungkin mulai ngadat, dan sekolah yang seharusnya akan bertatap muka, ya, tapi akhirnya kembali lagi daring, ya. Wah, ini akhirnya membuat kesukaran lagi, yang mana sebenarnya kita sudah mulai berpengharapan akan selesai, tapi ternyata mendatangkan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau pada malam hari ini, untuk menghadapi sebuah serangan, kita harus dibutuhkan sebuah ketahanan, ya. Jadi kalau di sepak bola itu, ya, kalau saya lihat kalau musuhnya menyerang, pertahanannya itu harus berlapis, ya. Jadi nggak boleh kalau musuhnya itu sukanya nyerang, kita pertahanannya biasa saja, ya, kebobolan, ya. Jadi ketika musuh menyerang, kita harus mempunyai pertahanan yang berlapis. Yang dikatakan bahwa kita perlu mempunyai ketahanan iman ketika di masa yang sukar seperti ini. Ketahanan iman, di mana ketahanan iman kita harus semakin diperkuat, iman kita harus semakin ditajamkan, yang mana kita harus mempunyai iman yang yakin, yang percaya masa sukar ini pasti akan berlalu. Kita harus mempunyai iman yang pantang menyerah, gak mudah putus asa apapun yang terjadi, yang saat ini masa sukar yang terjadi, ya. Kita akan belajar malam hari ini ada 3 contoh pahlawan iman, di mana mereka kuat atau ketahanan imannya kuat meskipun menghadapi masa-masa yang sukar. Biarlah ketahanan iman mereka yang kuat di masa sukar akan
mengalir dalam kehidupan kita malam hari ini. Kita akan mendapatkan impartasi iman ketahanan dari mereka, yang mana mereka juga kuat menghadapi segala masa sukar dalam kehidupannya. Ya, kita belajar yang pertama rasul yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus, ya. Yaitu kita belajar Rasul Paulus. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Bisa dibacakan? 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Amin. Rasul Paulus kita tidak bisa memungkiri betapa kuatnya imannya menghadapi yang namanya kesukaran. Ya, saat zamannya Rasul Paulus itu zamannya di mana banyak sekali aniaya kepada jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan dianiaya, jemaat Tuhan banyak yang ditekan, banyak yang dibunuh karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ya, tapi di mana di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia mempunyai ketahanan iman yang luar biasa sehingga bisa melewati masa yang sukar dalam kehidupannya. Kita akan baca coba di sini, saya ulangi ya. Ayat yang keempat, 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal. Dikatakan Rasul Paulus dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala masalah, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Apakah serangan virus corona ini masuk dalam segala hal juga? Masuk kan? Apakah pekerjaan kita mulai ada masalah dan kita tidak bisa bekerja lagi? Masuk dalam segala hal? Masuk. Apakah mungkin keuangan kita menipis? Masuk dalam segala hal? Masuk. Apalagi? Apakah kesehatan kita terganggu? Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang kesehatannya terganggu, atau ternyata dikatakan terinfeksi atau positif virus corona. Apakah itu tidak masuk dalam segala hal? Masuk juga. Banyak hal dalam kehidupan kita, mungkin masalah kita berbeda-beda. Tentang serangan ini membuat kehidupan kita berbeda-beda. Yang terjadi masalahnya. Kalau saya di pekerjaan saya itu mulai bermasalah. Kenapa? Karena begitu banyaknya pasien. Pasiennya bukan pasien yang baik-baik saja. Pasiennya itu pasien-pasien yang sekarat-sekarat datang. Seperti drive-thru. Tahu drive-thru ya? Jadi mobil itu beriringan gitu ya. Jadi ketika datang satu pasien ditangani, belakangnya datang lagi. Belakangnya datang lagi. Nah, seperti itu. Dan akhirnya membuat kita apa? Begitu banyaknya pasien, akhirnya begitu banyak yang kelelahan. Bahkan karena ini adalah musimnya virus corona, akhirnya kita di tempat kerja saya di UGD Gumul, RSUD Gumul itu pakai baju hazmat itu ya. Itu 1 kali dinas. Jadi 1 dinasan itu pakai hazmat itu. Bagus tahu kalau pakai namanya baju hazmat ya, yang putih-putih itu ya. itu panas sekali. Itu 1 kali dinas pakai itu terus. Kita mau ke kamar mandi itu bingung loh. Bingung. Mau minum juga bingung. Jadi akhirnya kalau melepas hazmat itu paling enggak hanya 1 kali. Karena apa? Bahayanya kalau dilepas pakai bisa virus itu bisa masuk ke dalam diri kita. Biasanya hanya 1 kali lepas. Yang lepasnya harus hati-hati. Nggak sembarangan dilepas. Karena tangan kita kalau kena baju kita sendiri juga terinfeksi ya. Jadi itu juga masuk dalam segala hal. Tapi dikatakan di sini, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Saya garis bawahi pelayan Allah Bapak Saudara. Pelayan Allah ternyata menurut Rasul Paulus bukan hanya dikatakan sebuah jabatan saja. Kalau kita melayani Allah, melayani apa? WL, melayani apa? Singer, melayani apa?
musik, melayani apa? Sekolah minggu, koordinator, ibadah pagi, ibadah sore, bahkan hamba Tuhan, pendeta. Tapi itu bukan hanya sebuah jabatan ternyata. Dikatakan Rasul Paulus, kami adalah pelayan Allah. Pelayan Allah itu apa? Yaitu dapat menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi yang namanya pelayan Allah bukan hanya sebuah jabatan, kata Paulus, adalah sebuah karakter yang bisa menahan dengan kesabaran penderitaan, kesesakan, kesukaran dalam hidup kita. Itu pelayan Tuhan, baru namanya pelayan Tuhan. Jadi ketika kita dikatakan pelayan Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mampu bertahan dengan penuh kesabaran terhadap tekanan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Baru kita dinamakan pelayan Tuhan. Bukan hanya sebuah jabatan ternyata, definisi dari Rasul Paulus. Tapi adalah sebuah karakter yang mampu bertahan. Ketahanan iman yang kuat di tengah kesukaran. Itu baru pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan terbukti, kalau kita adalah bukan pelayan Tuhan yang gampangan, adalah ketika kita mampu bertahan di tengah kesukaran hidup ini. Tetap bertahan di tengah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mempertahankan imannya. Jadi imannya tetap kuat, tetap bertahan walaupun dia menghadapi aniaya. Ya. Jadi kalau kita yang namanya pelayan Tuhan, jangan bergembira dulu kalau kita bisa naik ke atas panggung, berdasi, baju putih, berjas. Itu cuma jabatan saja. Beda Rasul Paulus. Lebih dalam lagi adalah sebuah karakter. Kalau kita benar-benar pelayan Tuhan, adalah pelayan Tuhan yang dikatakan, kami ini adalah pelayan Tuhan, yaitu yang menahan dengan penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Itu baru pelayan Tuhan, kata Pak Rasul Paulus. Biarlah kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang orisinil, gitu ya. Yang benar-benar bukan KW, yang hanya bisa yang dari luar saja, tapi dalamnya kosong. Jadi luar dalam harus berisi. Kita skillnya kita di luar oke, luar biasa, tapi karakternya yang mampu bertahan, itu yang Paulus malam hari ini senantiasa transferkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap bertahan apapun kondisi dan situasi dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama Rasul Paulus ya. Lanjut yang kedua, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin sudah sering kita renungkan, tapi tidak apa-apa. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3, kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Daniel 3, 15 sampai 18. 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku. Puji Tuhan. Ini adalah kisah yang luar biasa, bagaimana ketahanan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah kesukaran, tekanan dalam hidupnya,
bahkan nyawanya dipertaruhkan. Ketika dia mempertahankan imannya harus menyembah patung Raja Nebukadnezar, patung emas itu, dan dia tidak mau dan tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Ya. Dan bagaimana dia mengatakan Tuhan sanggup melepaskan dia dari perapian. Bahkan kalau tidak menyembah akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan sanggup. Tapi kalau memang Tuhan tidak dikatakan menolongnya, dia tidak akan menyembah patung itu. Betapa benar-benar imannya yang luar biasa dalam setiap kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya kalau kita baca ceritanya sampai akhir, ditolong nggak? Ditolong. Jadi walaupun masuk dalam perapian itu, ternyata Tuhan tolong, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berkarya luar biasa. Akhirnya bahkan kalau kita baca sampai akhir, Raja Nebukadnezar memberikan perintah harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini betapa ternyata iman yang luar biasa tahan terhadap masalah kesukaran dalam hidupnya. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya, tetap yakin kepada Tuhan. Dan akhirnya mujizat terjadi dalam kehidupannya. Mari ketika kita menghadapi kesukaran, kita akan yakin Tuhan pasti tolong dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan belum tolong, kita tetap percaya. Dan waktu Tuhan akan terbaik, akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang penting pertahankan iman kita. Jangan menyerah. Tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Lanjut yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga. Pahlawan yang ketiga adalah Daud. Ya, kita baca 1 Samuel 23. Ayat 26 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat berapa tadi? 26 sampai 28 ya. 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang pada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang yang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Di sini kita belajar bagaimana Daud juga mengalami yang namanya kesesakan dan kesukaran. Ya, tekanan. Saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, ingin dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan di situ dikatakan Daud ini sudah mulai terhimpit atau terkepung tadi ya. Ya, di ayat yang 28, Saul berjalan dari gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang. Jadi sudah hampir tertangkap. Ini adalah sebuah tekanan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi Daud tidak menyerah, Daud tidak takut, Daud tetap percaya, Daud tetap yakin. Ternyata Bapak Ibu Saudara ada mujizat Tuhan yang tidak pernah Daud pikirkan. Ternyata ada orang suruhan datang, kalau ada orang Filistin menyerbu negerinya Saul. Akhirnya Saul gak jadi menangkap Daud, Bapak Saudara. Akhirnya malah berperang melawan orang Filistin. Jadi hampir tertangkap ini Daud ini. Tapi Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Bahkan di sini dikatakan akhirnya disebut Gunung Batu Keluputan. Nah, jadi Daud diberikan keluputan oleh Tuhan. Artinya kelolosan dari serbuan atau sergapan dari Saul, ya. Ini karena Daud tidak pernah menyerah walaupun masih tertekan, ada masalah dalam hidupnya, dia tetap percaya, dia tetap yakin. Akhirnya Tuhan bela, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dia nggak jadi
ditangkap oleh Raja Saul dan Tuhan menolong dia, bahkan diberikan gunung batu keluputan. Kita percaya Bapak Saudara, ketika kita saat ini dalam tekanan, dalam masalah, yakin dan percaya. Tetap bertahan di dalam iman kita. Jangan menyerah, jangan takut, yakin walaupun tertekan, walaupun rasanya terhimpit, Tuhan pasti tolong. Akan ada keluputan dalam setiap kehidupan kita. Begitu keluputan dari sakit penyakit saat ini yang sedang merajalela. Ataupun keluputan dari masalah-masalah ekonomi, keuangan. Dari segala hal. Asal kita yakin dan percaya. Tetap tahan iman. Bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya iman kita itu dapat bertahan? Roma 10 ayat 17. Caranya supaya kita mempunyai ketahanan iman yang kuat. Roma 10 ayat 17. Sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca Roma 10 ayat 17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak bisa dipungkiri, yang membuat iman kita kuat adalah firman Tuhan. Yang membuat kita bertahan iman kita di tengah kesukaran adalah firman Tuhan. Kita harus konsumsi firman Tuhan lebih banyak lagi. Baik itu firman Tuhan mungkin melalui puji-pujian. Di puji-pujian itu kan ada isinya firman Tuhan. Daud itu sering membuat firman itu dibuat puji-pujian. Kalau kita dengan mudah mendapatkan firman dari pujian, dengarkan pujian itu, dengarkan firman itu, maka iman kita akan kuat. Bisa juga tentu saja melalui Alkitab. Kita baca Alkitab itu senantiasa supaya kita kuat, atau melalui khotbah-khotbah kita dengarkan gitu ya. Kalau saya bisa katakan Bapak Saudara, saya itu di mana saja itu biasanya selalu mendengarkan khotbah. Melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, mungkin tanya istri saya, khotbah itu nggak pernah berhenti. Kenapa? Supaya kita kuat gitu ya. Apalagi mau kerja itu ya. Waduh, kalau kerja itu memang ini posisinya ini lagi berat ini. Seperti apa ya? Datang ke gua singa gitu ya. Waduh, ini harus punya kekuatan ekstra ini. Pernah saya waktu habis kemarin selesai PCR, kan hasilnya negatif. Yang negatif kan bekerja. Nah itu sudah lama libur itu enak ya, 3 hari 4 hari saya libur. Saya mau kerja lagi ini butuh kekuatan. Waduh, ini ingat lagi nanti pastinya ya, infeksius semua atau banyak nanti lelah capek itu. Akhirnya saya dengarkan firman-Nya. Jadi saya dengarkan firman waktu saya ngapa-ngapain di rumah itu, firman itu saya dengarkan terus. Bahkan mau berangkat kerja itu persiapan makan, apa itu firman itu terisi terus gitu ya. Akhirnya membuat iman kuat, akhirnya berani melangkah, maju gitu ya. Akhirnya semuanya oleh karena firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri ini, dan saya mengalami sendiri. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa dengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita akan diimpartasikan ketahanan iman oleh Rasul Paulus yang bertahan di tengah masa yang sukar, aniaya dalam hidupnya. Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah dapur perapian yang panas tetap bertahan. Daud ketika dikepung oleh Saul tetap bertahan. Mereka akhirnya diluputkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika di masa sukar ini kita tetap bertahan, kita akan melihat akan ada pelangi dalam setiap kehidupan kita. Di tahun-tahun berikutnya atau bahkan tahun ini pun kita akan alami mujizat yang luar biasa bersama Tuhan. Dan waktunya nanti ketika kita alami mujizat, saatnya kita bersaksi bagi Tuhan. Perkatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Itu renungan kita malam hari ini.